Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aularika Cahya dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 3 Babelan. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pemanfaatan peta dan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sebenarnya materi ini sudah pernah dibahas pada kelas 10, yaitu pada materi pengetahuan dasar pemetaan. Nah, pada video kali ini juga saya akan membahasnya lebih praktis, yaitu pemanfaatan peta penginderaan jauh dan SIG sebagai basis analisis pada bidang transportasi dan tata guna lahan. Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, sehingga biasanya dianggap membentuk satu land use transport system. Agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik, maka kebutuhan transportasinya harus terpenuhi dengan baik. Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan. Istilah tata guna lahan atau land use berawal dari ilmu ekonomi pertanian. Istilah ini mengacu pada sebidang lahan dan manfaat ekonomi yang dimiliki oleh lahan tersebut, seperti peternakan, pembudidayaan tanaman, pertambangan, atau pembangunan gedung. Hubungan antara transportasi pengembangan lahan dapat dijelaskan dalam 3 konteks. Yang pertama, hubungan fisik dalam skala makro. Yang kedua, hubungan fisik dalam skala mikro. Dan yang ketiga, hubungan proses. Kalau hubungan fisik dalam skala makro, itu memiliki pengaruh jangka panjang dan umumnya dianggap sebagai bagian dari proses perencanaan. Dan yang kedua, itu dalam skala mikro, memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, dan umumnya dianggap sebagai masalah desain wilayah perkotaan. Dan yang terakhir itu hubungan proses, berhubungan dengan aspek hukum, administrasi, keuangan, dan aspek-aspek institusional tentang pengaturan lahan dan pengembangan transportasi. Jaringan jalan terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal yang membentuk suatu sistem jaringan jalan secara keseluruhan. Jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi dari berbagai tempat asal menuju ke berbagai tempat tujuan yang tersebar di berbagai pelosok wilayah. Penyusunan jaringan transportasi yang bagus itu harus memperhatikan dan memperhitungkan banyak aspek, misalnya distribusi penduduk dan kegiatan pembangunan sektoral yang tersebar di berbagai daerah, rencana pemanfaatan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, kebutuhan jasa transportasi antar wilayah dan pusat kegiatan, penyediaan jumlah dan kapasitas sarana transportasi, karakteristik dan klasifikasi jaringan, jalan menurut fungsinya, yaitu jalan arteri, kolektor, dan lokal, serta strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Perencanaan pembangunan jaringan transportasi bersifat dinamis dan antisipatif ke depan, melibatkan peran serta berbagai instansi yang terkait. Fungsi sektor transportasi sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai penunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-sektor lain, dan sebagai pendorong untuk membuka kuterisolasikan daerah-daerah. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional atau disingkat dengan Sitranas yang handal dan berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional atau Sitranas dijelaskan bahwa Sitranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang paling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien.
berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan laut, udara, dan pipa. Masing-masing moda memiliki karakteristik teknis yang berbeda. Pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Moda transportasi itu ada 6, yaitu ada moda transportasi kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa. Kalau transportasi api memiliki keunggulan yaitu daya angkut tinggi, polusi rendah, keselamatan tinggi, dan hemat bahan bakar. Kalau transportasi sungai dan danau mempunyai karakteristik kecepatan rendah dan murah dengan tingkat polusi rendah. Lalu ada lagi moda transportasi penyeberangan. Mempunyai karakteristik mampu mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar, serta kecepatan relatif rendah dengan tingkat polusi rendah. Ada juga lagi transportasi laut, mempunyai karakteristik mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar, kecepatan rendah dan jarak jauh dengan tingkat polusi rendah. Lalu transportasi udara, mempunyai karakteristik kecepatan tinggi dan dapat dilakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Ada lagi yang terakhir itu transportasi pipa. Tidak digunakan untuk transportasi umum. Sifat pelayanannya terbatas. Hanya untuk angkutan komoditas curah cair dan gas. Dengan sifat pergerakannya hanya satu arah. Kemudian ada jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana terdiri dari simpul dan ruang lalu lintas. Keterpaduan jaringan prasarana, moda-moda transportasi, mendukung penyelenggaraan transportasi antar moda atau multimoda dalam penyediaan pelayanan angkutan yang berkesinambungan. Jaringan prasarana transportasi, jalan terdiri dari simpul yang berwujud terminal penumpang dan terminal barang, dan ruang lalu lintas yang berupa ruas jalan yang ditentukan hierarkinya menurut peranannya. Pembagian setiap ruas jalan pada jaringan jalan primer terdiri dari jalan primer terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer. Kalau jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Lalu jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Ada juga jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lokal. Pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan dan antar pusat kegiatan lingkungan. Dan juga jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Sedangkan jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan juga dibagi dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi pemilihan moda transportasi yang sesuai karakteristik masing-masing moda. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor muatan sumbu, terberat kendaraan bermotor, serta konstruksi jalan. Pembagian kelas jalan dimaksud meliputi jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Untuk jenis jalan dan spesifikasinya, aku dapat dari sumber BPJS Jakarta. Lalu kita lanjut ke tata guna lahan. Apa itu tata guna lahan? Dilansir dari Wikipedia, tata guna lahan merupakan sebuah bentuk perencanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam sebuah kawasan agar mempunyai fungsinya masing-masing. Kaiser et al. Menguraikan beberapa perspektif yang harus diperhatikan dalam memahami penggunaan lahan atau land use. Di sini ada 4 nih.
Yang pertama itu lahan adalah ruang fungsional yang diperuntukkan untuk mewadahi beragam penggunaan. Nah, dalam perspektif ini, lahan mengakomodasi pertumbuhan kawasan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi. Lalu yang kedua, lahan sebagai setting dari sistem aktivitas. Kompleksitas. Fungsi kawasan sebagaimana dijelaskan di atas terjadi karena adanya sistem aktivitas yang menggambarkan pola kegiatan penghuni kawasan dalam menjalankan urusan hariannya. Nah, sebagai contoh, lahan dengan fungsi perumahan memiliki interaksi yang tinggi dengan lahan dengan fungsi pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan fungsi jasa. Lanjut yang ketiga itu, lahan adalah komoditas. Penggunaan lahan harus memperhatikan kemampuan fisik alamiah dan daya dukungnya. Karena tidak semua lahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bermukim dan ekonomi, seperti kawasan pegunungan dan sempadan sungai yang harus dijaga sebagai kawasan lindung. Dan yang terakhir, lahan sebagai sumber daya citra dan estetika kawasan. Selain aspek fungsional dan aspek ekonomi, lahan juga memiliki aspek estetika. Aspek ini penting banget dalam memberi kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan rekreatif.